hanya membuat debu. Aku bukan menjadi ilmu bagi manusia. Hei, lihat aku, pandangi aku. Coba kamu pikir, aku sekarang gelap. Aku terima wujudku. Kau coret-coret diriku dengan putih debumu. Namun, aku juga bukan menjadi guru bagi manusia. Sudahlah kalian berdua. Nasibku ini sama halnya seperti kalian. Aku tumpuhan ilmu, dan aku juga bukan menjadi guru bagi manusia. Hanya tumpuhan. Siapakah penuntut ilmu? Apakah dia berjalan sendiri? Kapur, Kapur, lihat kursi itu. Mungkin semua kunci ada di dia. Ilmu itu bagaikan kunci. Kunci yang hanya bisa dibuka oleh satu orang. Apakah Ustadz, Nabi, Kiai, motivator yang bisa jadi guru dan ilmu bagi manusia? Orang baik-baik juga bisa jadi guru dan juga bisa menjadi ilmu bagi manusia. Jika para nabi, ustadz, kiai, motivator, dan orang baik-baik jadi guru, itu biasa. Akulah gurumu. Akulah gurumu. Iblis adalah gurumu. Iblis adalah panutan yang abadi. Tapi iblis jadi guru. Bisikan ini semakin kuat. Aku tak kuat. Tak kuat. Apabila dia menjadi ilmu bagi manusia. Bagaimana mungkin biang dosa dan permusuhan itu menjadi guru dan ilmu bagi manusia? Bukankah dia makhluk yang dilaknat oleh Tuhan? Kok berani-beraninya singkirkan dia, musnahkan. Dia tak tunduk pada perintah Tuhan. Jika kita sering menyalahkan iblis, dan jika sering kita mengkambing hitamkan iblis atas segala dosa dan kesalahannya, apakah mungkin kita patut untuk memusuhinya? Mungkin benar, dia adalah guru yang sebenarnya. Jika kita membenci dan memusuhi iblis, apakah dia akan marah? Apakah dia akan menghancurkan dunia? Jika selama ini kita menganggap iblis tidak taat pada Tuhan dan membangkangnya, maka iblis tak layak jadi guru bagi manusia, jadi ilmu bagi manusia. Hentikan semua! Hentikan semua! Hentikan semua! Cukup! Diam dalam kegelapan. Diam dalam segala keributan. Manakah yang pantas jadi suri tauladan? Manusia tinggal menerima apa yang dipersembahkan. Dan itu adalah suara sejati yang kita rasakan setiap hari.
suara dan bisikan jahiliyah yang tertanam dalam urat nadi kita, yang senantiasa mengabarkan kebaikan atau keagungan atas perintah Tuhan. Coba kita lihat pada sejarah. Bukankah dia makhluk yang taat dan patuh pada perintah Tuhan, hingga tak sedikit pun bersujud kepada Adam? Jika iblis tak menggoda Adam, bukankah kita tak akan hidup di dunia ini? Sekarang, kalian tidak perlu bingung kenapa iblis melakukan sujud atau tidak mau sujud kepada Adam. Mungkin iblis memang penentang sejati. Aku berpikir bahwa aku sama seperti kalian. Aku hanya sebuah perantara yang membawa ilmu itu. Namun, aku perlu cendekia yang bisa membaca isi dari bukuku. Jangan kalian membenci iblis sebagai pengaruh adanya ilmu yang sesat. Hanya bermodal baca, dan baca, manusia akan menemukan guru yang pantas untuk menuntunnya. Dan itu adalah suara sejati yang kita dengarkan. Mengapa iblis tentang diri dan aksinya? Apakah dia guru? Guru adalah cendekia, iblis guruku. Apakah itu benar? Jika benar, apakah dia tergolong iblis putih atau hitam? Hitam seperti aku. Namun, aku juga bukan menjadi guru bagi manusia. Putih seperti aku. Dan aku bukan jadi guru bagi manusia. Buka mata kalian. Dereng telinga kalian. Akulah gurumu. Ikutilah semua saranku. Saranku akan benar jika kalian tak menentangnya. Rambu-rambu jahanam akan menuntunmu pada ilmu yang benar-benar kau dapatkan. Semua sujud pada ketakwaan Nabi. Kenapa kamu tidak? Sujud? Apa katamu sujud? Manusia hanya sujud kepada aku karena alam semesta belajar ilmu kepadaku. Buktikan! Cepat buktikan pada mereka! Hei manusia! Hei manusia! Apakah aku pantas menjadi ilmu yang akan menuntun dunia ini? Seluat ini hitam, seluat ini putih, seluat ini hitam, seluat ini putih. Jika kalian memilih aku hitam, apakah aku hitam?
Jika kalian bilang putih, putihkah aku ini? Apakah aku pantas menjalani sebagai panutan? Iblis, lantas apa yang membuat kamu yakin bahwa kamulah yang sebagai panutan? Manusia hanya tahu akan sifatku yang jahanam. Manusia hanya tahu akulah si penentang. Manusia hanya tahu bahwa akulah si penggoda. Tahuilah jagat raya. Buka mata kalian. Itulah tipu daya iblis. Memang iblislah yang paling banyak mempengaruhi manusia. Iblis yang mengajak manusia lupakan Tuhan. Lupakan kodratnya sebagai manusia. Apa gunanya Tuhan menciptakan manusia dan malaikat hanya untuk kebaikan? Tidak ada penentang, tidak ada pengusik. Aku bahagia jika manusia terperangkap dalam dekapanku. Masih ingat apa yang dikatakan si Papan? Jika kita sering menyalahkan iblis dan jika kita sering mengkambing hitamkan iblis, apakah kita harus memusuhinya? Mungkin dia adalah guru yang sebenarnya. Inikah ilmu dan guru yang dimaksud? Inikah guru dan ilmu yang kita cari? Inikah guru dan ilmu yang menuntun kita pada kebenaran? Inikah cahaya yang menuntun kita pada jawaban yang kita cari? Inikah ilmu dan guru yang dimaksud? Inikah guru dan ilmu yang kita cari? Inikah guru dan ilmu yang menuntun kita pada kebenaran? Inikah cahaya yang menuntun kita pada jawaban yang kita cari? Inikah guru yang dimaksud? Inikah guru yang dimaksud? Hah! Iblis tidak patuh pada Tuhan karena iblis mempunyai tugas yang berat. Tugasnya adalah menggoda manusia. Jika manusia mempunyai ketebalan ilmu yang tebal kulit ari, maka iblis akan mudah menggodanya. Jika manusia mempunyai ketebalan iman sekuat kulit badak, maka iblis akan susah